Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, jangan lupa nanti malam kita akan keluar satu data penting, yaitu JOLTS Job Openings ya, dan ini akan keluar di jam 9 malam. Jadi bagi lu yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam 9 malam, belum kena target TP, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita, begitu ya. Buat yang agresif, minimal pasang SL gitu ya. Next, BTC. Kita bisa lihat di sini sudah semakin mendekati ke 104.828 ya, setelah ya arguably ke reject ya oleh 106.238. Ini jadi sedikit mirip kayak tanggal 30 Mei nih ya. Ya kita lihatlah, semoga 104.828-nya bisa nahan ya. Dan by the way, kalau sampai terjadi retest kedua di sini berarti ada setup posisi long sebenarnya ya. Oke, itu untuk BTC. Untuk BTCD kondisinya masih meretest EMA 50 ya. Kita lihat apakah dia akan mantul di 50 atau malah lanjut lebih jebol lagi. We'll see ya. Tapi ya pokoknya please just keep it 60-40 ya. Apalagi balance sheet kan akhirnya lanjut lagi turun nih ya. Udah keluar lagi data turun lagi. So, nggak bijak kalau kita kegedean di odds ya. Oke. Langsung aja ke komen ya. Sebelum kita masuk ke komen, tadi Sato sempat ngingetin lagi gue ya. Salah satu cara paling mudah untuk mendukung TCI itu dengan cara nge-like video ya. Jadi buat lo yang merasa terbantu dengan konten kita ini ya. Nah, gue harap lu bisa bantu nge-like video karena itu paling gampang dan itu nggak makan energi lah ya. Tinggal lu pause bentar terus lanjut like, udah gitu lanjut lagi nonton ya. Oke. Yang pertama dari Dian Pertanian, thank you super thanks-nya ya. Kita sudah sering bahas juga di TCI tidak ada namanya grup berbayar, tidak ada namanya kelas VIP, nggak, semuanya for free ya. Jadi super thanks seperti ini sangat membantu perkembangan TCI. Super thanks, lalu bagi lu juga yang menggunakan link referral kita di bawah ya. Thanks Bang Toshi, sarang heo, sampai mentok pokoknya. Thank you ya. Semoga makin profitable ya. Next dari Edward. Bang, terima kasih, luar biasa. Saya benar-benar bisa diversifikasi porto gua. Sejak ikut channel abang, porto gua udah hijau, nggak merah lagi, meski sudah turun dalam ya. Dan saya bisa memperingatkan teman-teman saya juga yang malas belajar dan suka tebak-tebakan dan ikut dukun. Mantap ya, ini berarti menabur hal baik ya. Karena ya orang yang suka tebak-tebakan tuh ancur lagi begitu ya. Happy banget dan penting ini ya, diversifikasi begitu. Jadi jangan semuanya tuh, apalagi gini ya, apalagi kalau lu semuanya di odds ya, banyak lah yang ancur-ancuran gitu kan. Jadi diversifikasi itu sangat penting. Mantap. Next, mana nih? Next dari teknisi HP Bogor. Di menit sekian, hilaf bang, gua tiap hari nggak pernah kelewat nonton video lu bang, tapi selalu kelewat aja buat pencet like buttonnya. Ya nggak apa, yang penting udah diingetin sekarang ya. Langsung scroll buat lihat yang like dan langsung paham kenapa Bang Sato ngingetin buat like buttonnya. So please buat teman-teman keluarga TCI, ayo sempetin buat like buttonnya setelah nonton konten-konten dari TCI. Karena gua juga ngikutin beberapa channel konten creator lain buat referensi market kripto. Dan jujur, parah. Konten TCI ini udah paling simple dan gampang banget buat dimengerti oleh newbie maupun advance, baik dari penjelasan TA dan lain-lain. Ibarat kata kontennya udah daging, masih dipotong-potong lagi, di dagingnya sama Bang Toshi dibumbuin dan diolah, dimasak. Udah matang disajikan, tinggal lu makan dah dagingnya alias tinggal di CA. Thank you so much buat TCI and God bless you dan sukses selalu. Amin ya. Sukses selalu juga terus ya, dan juga God bless itu ya. Thank you sekali lagi ya. Ini like salah satu cara paling mudah untuk mendukung TCI ya, karena ya cuma pause bentar, like, lanjut lagi begitu ya. Thank you. Next dari Abdul Hamid ya. Portofolio itu mirip rumah, semakin kuat fondasinya, semakin kuat menahan badai dalam kripto. BTC adalah fondasinya dan ingat jangan all in. Yes, bener banget ya. Banyak sekali orang yang mati di kripto ya karena membangun porto tanpa BTC ya. Percis seperti ini ya. Rumah kalau nggak ada fondasi gitu ya. Ya, lu coba sendiri deh, coba bikin rumah, lu cuma taruh aja bangun di atas tanah gitu ya. Silahkan kena
badai, kena hujan, musim panas, dingin, ujung apa terjadi? Ya rumah lu hancur. Gitu. Ya jadi ya ya gue harap ini nggak cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi beneran dimaknai ya, karena ya saat kita nggak punya fondasi apa-apa tuh berantakan gitu. Ya dan bener, jangan all in. Ingat, masuk dicicil, keluar juga dicicil. Ya, mantap. Next dari BN12345. Hai Bang Toshi, saya sudah mulai DCA semenjak BTC sempat dump bulan lalu. Wah mantap dong, berarti mungkin paling dalamnya dapat di MA50 weekly ya. Puji Tuhan, sekarang porto hijau untuk BTC. Makasih arahannya Bang Toshi. Sekarang saya lagi lihat instrumen lain untuk nambah peruntungan. Menurut Bang Toshi, forex yang berkaitan dengan BTC, emas dan sebagainya itu gimana? Makasih arahannya, salam tak bertuai. Nah gini, kalau forex tuh maksudnya gimana? Berarti lu buka account di broker and then lu trade forex atau gimana? Kalau kayak gitu ya jatuhnya jadi kayak futures begitu ya. Nah kalau emas dan lain-lain sebenarnya boleh-boleh aja ya. Emas itu sebenarnya paling simple ya buat orang yang mungkin nggak terlalu pengen mempelajari lebih dalam gitu ya. Pokoknya gue pengen ada investment yang cenderung secure dan proven, yaitu emas nggak masalah begitu. Walaupun sekarang arguably banyak orang yang mulai berdebat juga, kenapa nggak pegang BTC aja begitu ya. Mungkin salah satu downside-nya apa, BTC masih very volatile dibandingkan dengan emas gitu. Emas dalam bear market mungkin dropnya nggak sampai se-ekstrim BTC. Coba kita lihat ya. Juga penasaran nih. Kita lihat aja gold ya. Ntar kayaknya gue ada deh. Gold. Nah ya. Gold misalkan kemarin waktu bear market nih 2022 lah ya. Nah ini kan sini nih ya, kurang lebih ya itu bahkan dia masih lebih stabil tuh dari 2021-nya. Nah sinilah ya. Anggaplah kita dari pucuknya sampai ke paling rendahnya. Ini minus paling berapa sih? Nah, cuma 20 something persen. Nah, jadi less volatile begitu. Ya, jadi sebenarnya boleh-boleh aja. Ya, emas bisa jadi diversifikasi kita juga begitu ya. Kalau saham, nggak semua pastinya ya, nggak bisa semua saham. Mungkin indeks pun harus diperhatikan gitu. Kayak ya kalau S&P mungkin masih oke, tapi kalau kayak ya IHSG aja ya di tahun-tahun ini gitu ya banyak sekali yang mengeluh gitu kan. Ya, jadi kalau saham a bit tricky begitu. Jadi tergantung ya. Kalau emas jujur kalau ditanya, "Bang, gua kalau misalkan bingung nih, Bang, ya gua nggak ada waktu juga buat belajar, mendingan invest saham atau mendingan invest emas gitu ya." Kalau lu nggak bisa nguliknya gitu ya, lebih baik mendingan lu invest emas begitu ya. Ya, atau lu mau BTC kalau lebih siap dengan risknya begitu, karena ya sekarang faktanya ini loh, ada korelasinya nih. Kemarin cukup banyak outflow dari emas, sementara banyak inflow ke BTC. Berarti kan tuh institusi mulai ada yang menggeser sedikit lah, mungkin nggak semua ya, tapi menggeser sebagian portofolio emas mereka dengan BTC mungkin ya. Nah jadi quite interesting juga gitu. Tapi intinya diversifikasi boleh-boleh aja. Gitu, tinggal ya mana yang bikin lu tenang aja gitu ya. Next dari Dani Andrianto. Highlight Bang, channel sebelah udah mulai kasih aba-aba trimming posisi BTC. Gara-gara di monthly chart udah kebentuk double top. Hah? Monthly double top? Wait. Monthly? Kayaknya enggak deh. Monthly ya? Ini monthly close-nya lebih tinggi daripada di sini. Kalau double top kan nih ya, kita ambil contoh double top. Double top tuh di sini nih. Ah, tuh berhenti di titik yang sama kan. Nah, 2 tuh pucuknya. Drop begitu. Itu oke. Tapi kalau di sini double top gimana ya? Ini lebih kayak ke higher high nggak sih sebenarnya? Ya, I don't know. Tapi gini lah intinya ya. Ya, kalau ada yang mau bilang double top atau apa ya terserah gitu ya. Ya, tapi balik lagi satu aja sih kalau menurut gua ya. Ya, kalau jangan sampai kayak gini. Soalnya kemarin kan juga banyak tuh ya. Nggak tahu ini kan lu nggak spesifikasi siapa juga ya. Ya, dulu kan ada tuh dukun yang di sini nih ya. Waktu BTC lagi drop gini, wah kita udah masuk bear market, sudah masuk bear market ya. Wah kali ini market berbeda. Wah pokoknya intinya bukan salah gua, salah market. Terus ternyata naik lagi, udah naik, itu orang berani ya. Itu orang berani ngomong, wah saya sudah call. Call apa? Kemarin kan call bear market, sekarang naik bener loh. Wah ya, asal jangan gitu aja ya. Dan kalau gua pribadi sih ya, kan kita udah punya main scenario ya. Ya di sini, nah ini benar ya. Gue lanjut baca deh ya. Tapi aku sendiri lebih mantap ikut SOP lu Bang. Tetap Q4 dan safety belt weekly MA50. Yap ya. Jujur selama ini kemungkinan lu bener sangat tinggi. Bukan maksud bilang dukun ya. Maksudnya analisanya sering pas. Yes. Gua inget di masa-masa crash ke 74K. Gua lihat semua YouTuber udah teriak-teriak bear. Tapi lu tetap tenang dan ingetin safety belt. Meski lu sering bilang
deg-degan juga ya. Ngeri juga nih kalau sampai jebol. Dan ketika semua YouTuber overconfident, lu justru ngingetin hati-hati. Gue lebih suka cara lu bang. Meski lu mungkin belum triliuner, tapi edukasi lu bagus banget buat kita dan lu super duper objektif. Thank you Bang Toshi. You're welcome ya. Yes, jadi ya kalau gua, I'm just gonna stick with my plan A ya. Plan A gue jelas Q4. Q4 kita dapat signal to sell, will sell ya dengan jumlah besar begitu ya. Dan sekali lagi nggak membabi buta, ada safety beltnya EMA50. Kalau sampai jebol EMA50 di weekly ya sudah kita tutup semua juga begitu. Jadi ya gini, kalau gue sih tipe yang gini. Plan A gue itu secara statistik 100% sampai sekarang. Ya bukan karena gue hebat, enggak, tapi karena memang 100% aja sampai sekarang. Itu ya, dimana BTC ya memang ya begitu, selalu di kuartal 4 ya. Dari halving pertama selalu di kuartal 4 ya, post halving year. Ya sudah, itu kan 100% gitu ya. Ya selama tidak ada bukti bahwa dia gagal, ya sudah, I'll stick with my plan A. Lu kebayang gak gini misalkan, lu punya plan A, plan B. Tapi plan A-nya masih berjalan, lu udah ganti ke B, aneh kan? Nah ya kalau gue sih enggak, gue akan stick with my plan A. Amit-amit ke MA50 weekly dan jebol, ya sudah plan B berarti kita tutup di sana gitu ya. Dan ini ya, ngomongin soal apa namanya, mungkin belum triliuner gitu ya. Ya emang gini ya, kadang-kadang yang gue mungkin kurang suka di Indo tuh apa? Di Indo tuh kayaknya kalau lu kaya lu bener gitu. Waduh, itu salah total loh menurut gue. Sangat salah salah total begitu. Karena ya gini lah ya, buat lu yang mungkin sering nonton DCWT tahu waktu itu gue pernah sekali rada telat ya konten karena gue harus keluar kota, ada berita duka ya, gue harus keluar kota, and then ya oke lah, meninggal dan seterusnya udah. Nah sesudah itu ada ya itulah warisan ya. Wah udah gitu, mau tebak siapa yang paling ribut urusan warisan itu? Orang yang paling kaya di keluarga gue. Wah paling kaya, nggak butuh duit ya. Duit udah nggak tahu mau taruh di mana. Wah dia yang paling ribut urusan warisan gitu. Jadi janganlah sampai kita berpikir bahwa wah orang kaya itu pasti benar. Mau enggak ya, benar tuh ya benar aja. Nggak peduli dia mau orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia orang biasa aja, benar tuh benar. Objektif tuh objektif begitu. Jadi ya mumpung lu ngomong ini juga ya, jangan sampai kita mau diintimidasi dengan kekayaan orang-orang tertentu. Ada alasannya kenapa gue pakai topeng, gue nggak mau ngasih tahu gue siapa, gue nggak mau ngasih tahu lifestyle gue, karena nggak perlu. That's not the point. The point is apakah yang gue bahas make sense atau enggak? Apakah yang gue bahas terbukti nggak dengan fakta data statistik? Begitu. Jadi ya makanya kan ya jujurnya ya lumayan banyak lah ya orang yang ceritanya ya pengen jualan kelas, jualan ini jualan itu dengan lifestyle dia kan. Lihat nih, gue pakai mobil apa, gue pakai rumah gue di mana, gue sekaya apa. Tapi sekali lagi gue ingatkan ya, kaya itu nggak berarti benar begitu ya. Faktanya ya itu tadi ya, cerita gue tadi tuh ya, yang paling kaya di keluarga gue yang paling gila itu, padahal buat apa, dia nggak butuh duit, tapi memang ya seperti itu saja. Dan jangan lupa banyak juga orang yang bisa kaya dari ya menipu dari apa namanya, dari mencuri dan lain-lain begitu ya. Sama kayak itulah, sama kayak orang-orang yang buka kelas tapi nggak punya ilmu sama sekali gitu kan. Ya korbannya udah cukup banyak dan wah setengah mati begitu. Sementara dia dengan bergelimang harta santai-santai aja. Yang penting gue udah ngomong Dior katanya ya. Wah mau salah total ya tidak ada pertanggungjawaban gitu ya. Jadi hati-hati tuh, karena di Indonesia gue perhatiin ada kebiasaan gitu. Bacot lu, dia lebih kaya daripada lu kan, jangan banyak bacot. Wah itu bener-bener cara berpikir yang salah sekali ya. Bener ya bener, nggak peduli dia mau kaya miskin gitu ya. Sip. Next dari Emon Karambol ya. Bener banget bang, kapok porto gua dulu mayoritas alts dan meme. Makan dan tidur gak tenang. Porto gua sendiri sekarang BTC 92%, Solana 4%, dan meme 3%. Wah ya, tobat berarti ini. Dari yang kebanyakan alts dan memes, sekarang malah BTC-nya 92%. Mantap ya. Ya semoga nanti di cycle selanjutnya mulainya ya benar lagi BTC-nya gede dulu begitu. Karena kalau buat lo yang BTC-nya udah gede di awal gitu ya lebih kerasa enak lagi sebenarnya ya. Sip. Next dari JR Channel, habis nonton Deddy Corbuzier langsung ke sini buat nyari ilmu lagi. By the way, nggak pernah bosen nyari ilmu di sini.
Pokoknya buat kita semua yang mempelajari ini semua, sebaiknya kita kontribusi balik untuk memberikan like, biar Kotoshi makin berkembang dan semangat memberikan nasihat ke kita semua. Thank you ya. Terutama ke saya yang masih awam. Pokoknya makasih kok. You're welcome ya. Dan apa namanya, bagus ya, nggak pernah bosan mencari ilmu. Itu tuh udah modal yang luar biasa besar ya. Menurut gue ya, akan lebih berkembang orang yang mungkin nggak terlalu pintar-pintar amat, yang nggak terlalu cepet nangkapnya, tapi ada kehausan untuk mencari ilmu dibandingkan orang yang gampang nangkep, tapi tinggi hati luar biasa, ngerasa dia nggak pernah salah. Wah, itu bahaya sekali yang seperti itu. Karena ya at the end of the day ya, gue tuh tipe orang yang percaya orang yang punya work ethic yang bagus yang akan sukses begitu. Yang kalau cuma pinter doang punya potensi besar tapi nggak dipakai, ya itu akan cuma jadi wasted potential aja begitu ya. Mantap. Next dari Andri Tiono. Ada yang berpendapat bahwa BTC dari harga 15.000 sampai 70.000 itu bukan buran tetapi masih recovery. BTC baru naik sekitar 60% dari harga 70%-an itu. Sekarang itu baru awal kenaikan. Dan mungkin masih bisa sampai ke 200.000 sampai 300.000 akhir tahun ini. Kalau menurut Bang Toshi gimana? Nah, kalau menurut gua ya, bukan begitu cara untuk ngelihat bull market atau enggak menurut gua ya. Karena ada teori cycle kan. Teori cycle itu jelas ya. At least sampai sekarang teori cycle itu akan dibagi per 4 tahun begitu ya. Setahun bear market ya, dan 3 tahun bull market begitu. Tapi ya baik lagi, itu kan tergantung definisi ya. Kalau orang ngerasa bahwa bull market itu dimulai setelah dia lewat all time high, ya boleh-boleh aja sih, itu definisi dia begitu. Tapi kalau menurut gue jadi jatuhnya rancu, karena all time high itu bisa dibilang ya kalau dia memang momentum lagi cepet ya mungkin bisa lebih awal aja begitu. Jadi nggak ada pattern yang bisa kita lihat berulang begitu. Kalau definisi bull market itu saat tembus new all time high, karena kalau lihat di sini ya, ini duluan dibandingkan dengan di sini ya. Kita kan all time high di sini nih ya. Ya ini lebih duluan nih cycle sebelumnya, lebih dekat ke halving misalkan ya. Ada yang ya, jadi balik lagi lah ya, kalau menurut gua pribadi jangan dilihat berdasarkan udah tembus nih all time high atau belum, karena kalau gitu caranya jadi patternnya kurang bisa terlihat lebih gampang begitu. Jadi ya, tapi baik lagi sih, itu kan lebih ke definisi ya. Nah, tapi kalau misalkan gara-gara pemikiran itu jadi harus overshoot lebih gede lagi, itu salah berpikirnya ya. Karena kalau kita nebak harus sampai ke angka berapa, itu kita nggak pernah bisa tahu. Karena itu at the end of the day tergantung dari hype begitu, tergantung dari hype, tergantung dari makroekonomi begitu ya. Karena kalau nggak ada hype-nya, nggak ada makroekonomi yang mendukung, nggak akan bisa sampai harga-harga tertentu begitu. Jadi kalau gue pribadi, gue nggak akan menargetkan ke angka tertentu gue TP, nggak ya. Kalau gue pribadi akan TP saat ya statistik yang kuat terjadi, yaitu kuartal 4 November atau Desember begitu ya. Tapi ya gini sih, itu kan sebenarnya lebih ke definisi ya. Ya terserah, kalau mereka mau nganggapnya itu bull run setelah tembus new all time high ya boleh-boleh saja. Tapi ya in general itu bukan satu patokan kita masuk bull run tuh dengan menembus new all time high begitu ya. Ya gitulah, at least that's my opinion begitu ya. Bes, itu kurang lebih untuk pembahasan komen hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video. Itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita. Dan by the way, hari ini Wobi ya. Untuk Wobi ini sendiri adalah suatu platform untuk kita trade futures mainly ya. Bisa secara manual di sini ya, ataupun bisa menggunakan AI untuk bukanya ya, dengan berbagai macam jenis resiko. Ada yang paling konservatif di sini si Mami ya. Lalu juga ada yang medium risk ya seperti Carlos, dan banyak lagi. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah udah ada TPSL-nya. Jadi ya nggak ribet gitu. Dan ya lagi-lagi ya paling penting sih nggak ribet gitu ya. Nah tapi di waktu bersamaan kita nggak tahu SOP si AI-nya apa ya, mungkin tuh rahasia dari si Wobi-nya juga ya. Tapi intinya kita nggak tahu SOP seperti apa. Jadi mungkin buat lo yang ngerasa bahwa bang gue bisa trading future secara manual bang, udahlah gue nggak mau pakai AI, bisa juga ya. Atau lo gunakan AI-nya untuk memberikan suggestion untuk TPSL, itu juga bisa ya.
Nah, selain dari itu juga mereka itu ada meme pool. Ini basically tempat kita untuk beli memes yang arguably masih belum terlalu hype. Dia masih belum masuk ke checks begitu ya. Nah, jadi ya lu bisa beli di sini tanpa harus ribet setup buat kasarnya apa ya, setup untuk ke DEX, karena rata-rata kan lu harus belinya di DEX ya kalau yang masih belum hype ya. Nah, ini lu bisa beli tanpa ya less ribet lah begitu ya. Dan selain itu juga yang unik dari si Wallbe ini, mereka itu ada rebate voucher ya. Rebate vouchernya biasanya hanya 100 USDT saja. Tapi bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah atau menggunakan kode Toshi Crypto akan ada upgrade ya. Dari 100 USDT menjadi 250. Nah, buat lo yang tertarik silakan bisa coba menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Wallbe. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kan posisi long kita sudah kena TP nih kemarin tanggal 2 Juni ya. Dan profitnya berapa sih? Coba kita cek di sini ya. Profitnya itu sebesar 2%-an ya. Nah, untuk hari ini sudah terjadi retest kedua lagi di struktur 664,20. Artinya kita sudah punya posisi short ya. Nah, posisi short kita ini ada 2 target TP. Kalau mau lebih konservatif boleh pertimbangkan di sini nih. Di angka 656,343. Kalau mau lebih agresif boleh pertimbangkan di angka 650,084. Tapi jangan lupa ya, nanti malam jam 9 ya akan keluar JOLTS Job Openings. Jadi kalau sudah dekat-dekat ke jam 9 masih belum kena target TP, buat lo yang konservatif pertimbangkan untuk tutup posisi gitu ya. Oke. Untuk posisi spotnya masih sama ya, di angka 650,084, MA 200 dan MA 50. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya. Ini terbentuk satu struktur baru sebenarnya ya di sini ya. Satu struktur baru di angka 2,1556. Tapi ya untuk sekarang berarti masih belum ada setup futures ya, karena masih belum ada retest ke resisten maupun support. Nah, sekarang loncat aja dulu ke spotnya. Untuk spotnya ada di angka 2,15521, 2,09361 ya. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita sudah punya posisi short juga karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 0,6825. Nah, posisi shortnya target TP-nya boleh pertimbangkan di sini. Ini buat yang lebih konservatif ya, di angka 0,657835 ya. Ini sekarang kita tandain aja deh, gue lupa update ya. Oke, itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi spotnya ada di angka 0,658343, 0,630722 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa, gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.